Ketika terjun ke biovlog itu yang utama itu konsisten dan belajar Pak. Jangan ragu buat usaha, jangan menunda-nunda, soalnya banyak yang kita hadapi itu trial error, entah dari pakan, entah dari benih, entah dari faktor cuaca, antara apa. Itu yang harus kita hadapi awal itu. Rintangan-rintangan itu bakal datang di awal itu Pak. Kalau kita nggak konsisten, kita udah ada tujuan dan goalnya dari awal, tapi kita berhenti di tengah jalan, itu akan sia-sia. Nama Afif Ahmad Fauzan, Jalan Menara, RT 5 RW 6 di Desa Kedungringin, Pati Keraja Pak. Karena saya hobi ikan dari awalnya, dari dulu masih kecil, terus saya juga memelihara koi, terus juga saya tertarik di budidaya biovlog ini. Awal mula saya budidaya ikan biovlog itu pertama justru saya memelihara koi, terus pada akhirnya istri saya bilang, kalau misal hobi itu bisa nggak sih yang menghasilkan seperti itu. Akhirnya istri menyarankan untuk coba budidaya biovlog. Awalnya itu lihat-lihat YouTube, terus saya praktekkan trial error beberapa kali. Saya lihat-lihat YouTube, terus saya praktekkan. Pada akhirnya saya menemukan formula sendiri Pak. Formula yang tepat untuk saat ini, saya budidaya di kolam terpal diameter 3. Itu saya memakai molase sekitar 650-700 ml. Terus untuk prebiotik pakai E4 yang warna pink itu Pak, sekitar 100 ml Pak. Seperti itu. Itu formula trial error yang saya temukan, akhirnya final saya menemukan ini dan berhasil seperti yang kita lihat. Pada awalnya itu pas mulai dari kolam kosong, terus saya kasih air sekitar tingginya itu 90 cm. Nah, terus itu disertakan aerator sih Pak. Aeratornya juga lumayan kencang. Terus juga saya kasih formula tersebut dengan molase sekitar 650-700 ml, terus E4 sekitar 100 ml. Kemudian kalau garam dan kapur itu jika diperlukan Pak. Itu sekitar mungkin saya diamkan sekitar 1 minggu, baru saya isi benih ikan. Terus tidak lupa saya juga selalu mengecek pH air Pak. Kadang kan musim hujan seperti itu. Terus juga atasnya itu ditambahkan paranet Pak, biar cahaya matahari nggak masuk langsung ke kolam secara langsung. Terus juga setiap 7 hari atau 10 hari saya tambahkan lagi molase dan probiotiknya Mbak, supaya buat mengurai bakteri. Terus juga saya rajin mengecek itu vlognya Pak. Vlognya itu nanti saya pakai gelas takaran sekitar 1 liter. Itu apakah mencapai, kalau mencapai 10% ke atas, 10-30%, saya menambahkan formulanya itu lebih sering Pak. Ini kita pemberian pakannya setiap hari 2 kali, di pagi hari dan di sore hari Pak, sebelum jam 5. Kalau tingkat kematiannya itu maksimal Pak, itu 5% Pak. Itu juga pada waktu pemberian Pak, masih sekitar ukuran ikan tuh 9-12 itu Pak, gitu. Kalau ciri-ciri benih yang bagus itu badannya itu kalau dilihat itu apa ya Pak, tidak melebar gitu, terus gerakannya lincah gitu. Biasanya kan pembenihan dari kolam beton atau kolam tanah, terus saya selalu karantina mungkin sehari, terus saya apungkan di sini, baru saya masukkan itu Pak. Itu untuk mengurangi apa, menekan angka kematian. Sekali panen itu sekitar 100 kilo Pak, satu kolam. 1 kilo isi 4 atau 5 Pak. Itu sekitar 4-5 bulan. Kelebihannya di biovlog itu daging ikannya relatif tebal Pak, terus juga rasanya manis, seperti saya kan banyak testimoni yang bilang seperti itu Pak. Terus juga di biovlog itu hemat air Pak, soalnya bisa dari budidaya awal sampai pemanenan itu airnya nggak ganti Pak. Terkadang 2 minggu sekali cuma mengurangi cuma 5 cm, 10 cm seperti itu Pak. Nah, untuk menjaga kualitas air itu kita paling itu Pak, sering mengecek pH, terus juga sering mengecek vlognya.
kita itu sebenarnya memelihara ikan itu memelihara airnya dulu Pak, akan otomatis ikan nyaman seperti itu Pak. Untuk bioflok itu mudah sih Pak memelihara airnya Pak. Kalau sumber air kita dari sumur Pak. Kalau kendala itu saya seringnya mati listrik Pak, karena kita budidaya skala kecil, belum ada genset. Mungkin kalau mati listrik saya langsung action, itu kapanpun 24 jam untuk agar ikan terselamatkan saya selalu persiapan. Kalau penyakit selama ini bisa ditangani Pak. Paling penyakit itu mungkin seperti jamur atau kutu air yang kecil-kecil itu. Saya pakai obat, kadang dimilin pernah pakai, itu juga berhasil. Kadang juga itu PK Pak, PK ini. Kalau PK itu kalau yang udah lumayan parah itu menguntungkan Pak sebenarnya. Karena satu, dari petani saya kan ngambilnya benih, otomatis saya ngambil benih menguntungkan petani. Terus terkadang di rumah-rumah sekitar kan membutuhkan, nggak perlu keluar ke pasar gitu, langsung ke sini, itu menguntungkannya seperti itu. Oh, kalau misal dalam satu kolam itu bisa sekitar untung 1 juta sampai 1.500.000 Pak. Kolam ya? Iya, per kolam. Untuk modal awal yang utama jelas itu lahan Pak. Kemudian untuk kolam diameter 3 ini bisa beli di online shop itu sekitar 1.200.000 sampai 1.400.000-an untuk satu kolamnya. Nanti kita tinggal ngeset, udah full sama perpipaannya. Terus untuk pakan itu sekitar 250 sampai 300, bahkan lebih tergantung merek sama proteinnya. Per karung itu 30 kilo. Kalau dalam satu siklus itu pakan bisa kita sampai 4 sampai 5 sak Pak. Ya, kalau misal masih pembenihan kita pakai protein yang tinggi. Tapi kalau misal udah tinggal kita mau panen, kita mungkin bisa pakai protein yang rendah buat menekan angka kos tersebut Pak. Untuk benihnya itu sekitar kalau ukuran 9-12 itu sekitar 350 perak sampai 500 perak. Kalau pemasaran itu kita ke rumah makan ada, terus ke retail juga pernah, terus terkadang ada pengepul ikan yang datang itu langsung borongan satu kolam seperti itu Pak. Terus juga kemasan juga ada kita Pak. Kemasan itu yang pemasaran online yang namanya rumah ikan, terus ada produknya, kita produknya ada sendiri Pak. Dalam bentuk frozen, terus vakum, udah tinggal nanti konsumen tinggal goreng itu Pak. Kalau saya sih selalu menerapkan prinsip merawat apa yang menjadi usaha saya Pak. Contohnya saya ikan, ya gimana pun prinsip saya merawat ikan, merawat air, maka otomatis itu akan mengalir sendirinya Pak. Selain itu juga saya konsisten Pak, konsisten dalam artian saya selalu ngasih probiotik, molase dengan takaran yang pas. Terus kemudian yang penting kalau saya selalu sigap Pak, maksudnya dalam artian ketika hujan, ketika mati lampu itu nggak ada kata menunda-nunda, nanti langsung saya action ke kolam Pak. Harapan saya ini ke depan akan saya kembangkan, menambah beberapa kolam, terus upgrade seperti aerator, terus nanti genset gitu.